pendiskriminasi dan promotor saya ya. Yang itu menguji atau dokter Rumin dan MPD, dia anggota dokter Lasila dia MPD, anggota dokter Abdul Kiran dia, anggota dokter Dona Sampaling MPD, anggota dokter pendiskriminasi dia, anggota dokter Simon Petang ya. Selanjutnya kami berikan kesempatan 5 sampai 10 menit untuk Pak bisa mempresentasikan apa yang Pak tulis di dalam disertasi. Silakan Pak. Selamat siang, shalom kepada yang saya kasihi dan saya hormati Pak Ketua Program Studi Doktor Pak Don, dan kepada bapak-bapak penguji yang saya hormati dan saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil penelitian disertasi dengan judul Strategi Pemberitaan Injil 4 Berganda pada Pertumbuhan Iman dan Karakter Jemaat Gereja Kingmi atau Kemah Injil Kingmi Immanuel Kota Lama Nabire, dengan melatar belakangi bahwa proses pemberitaan Injil di era digitalisasi mengalami perubahan dengan adanya teknologi yang berkembang semakin cepat, sehingga seluruh aspek dan bidang termasuk dalam strategi terdisrupsi tanpa dapat dihindari. Dampaknya terhadap gereja sebagai sebuah lembaga yang berfungsi untuk mendidik dan mengajar jemaatnya juga mengalami proses yang tidak dapat dilepaskan dalam konteks kontemporer, di mana kerohanian mengalami banyak distraksi dengan adanya kemajuan teknologi seperti keberadaan media sosial, budaya yang tercampur, kemudian difusi budaya, akulturasi budaya, dan kondisi masyarakat plural yang menjadi sarana pencampuran sehingga mempengaruhi spiritual orang Kristen. Dan dunia sudah berubah dan ledakan teknologi yang signifikan membuat seluruh sistem interconnected. Peristiwa ledakan teknologi membuat semua interconnected, baik knowledge, full resources, dan standarisasi, sehingga dunia saling terhubung satu dan lainnya. Kemajuan teknologi berpengaruh besar pemberitaan Injil ya, yang implikasinya pada pertumbuhan rohani dan karakter, sehingga dalam konteks gereja sebagai alat untuk membina dan mengajar jemaatnya harus dapat mengantisipasi dengan upaya melalui pembinaan pada jemaatnya untuk memahami hakikat Injil. Pengajaran untuk memahami hakikat Injil pada jemaatnya juga berdampak pada pertumbuhan rohani dan pembentukan karakter secara signifikan dan konsisten melalui berbagai pembinaan di gereja seperti yang ada di Gereja Kingmi atau Kemah Injil Immanuel di Nabire. Sebagai batasan masalah yang pertama kepada strategi pemberitaan Injil 4 Berganda, kemudian yang kedua kepada pertumbuhan iman, dan yang ketiga kepada pembentukan karakter jemaat di Gereja Kemah Injil Immanuel Nabire. Lalu merumuskan masalah tentang strategi pemberitaan Injil 4 Berganda dan implikasinya pada pertumbuhan iman dan karakter jemaat di Gereja Kingmi di Kota Lama Immanuel Nabire. Kemudian tujuan penelitian yang pertama adalah mengeksploitasi atau mendeskripsikan strategi pemberitaan Injil 4 Berganda. Kemudian mendeskripsikan atau mengeksploitasikan pertumbuhan rohani jemaat di Gereja Kemah Injil Kota Lama Nabire.
Lalu yang ketiga, mendeskripsikan atau mengeksploitasikan pembentukan karakter jemaat di Gereja Kemah Injil Kota Lama Nabire. Kemudian lalu yang berikut adalah kajian teori. Jadi yang pertama lebih tertuju kepada kajian strategi pemberitaan Injil. Kemudian yang kedua kajian Injil 4 berganda. Dan yang ketiga adalah kajian pertumbuhan iman dan pembentukan karakter jemaat. Nah, ini metode penelitian yang saya lakukan. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jadi ada beberapa jenis penelitian. Yang pertama itu ya pendekatan studi kasus, penelitian kualitatif yang melibatkan analisis mendalam. Yang kedua mengamati fenomena dan yang mengamati pengamatan langsung ya dan interaksi antara ya. Kemudian yang kedua B waktu tempat penelitian. Kemudian yang ketiga popularisasi dan sampel penelitian. Kemudian yang C atau D situasi sosial dan narasumber. Lalu yang berikut adalah variabel penelitian. Nah, populasi dan sampel. Yang pertama populasi kepada 10 orang. Pak Jeffrey, itu sudah kita lalui di ujian proposal Bapak, hasilnya saja. Ya, oke. Kepada hasil yang pertama hasil strategi pemberitaan Injil 4 berganda yang diterapkan di dalam memberikan pendekatan yang holistik, relevan dan berdampak dalam berbagai aspek kehidupan jemaat. Kemudian pendekatan holistik ini berarti bahwa Injil 4 berganda tidak hanya dilihat dari suatu pandang saja, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan